Ini kita bersama dalam acara webinar ya, webinar mengenai Indonesia Bersaudara ya. Gerakan ini sudah muncul belum ya PPT-nya? Sudah Bu. Lihat. Oke. Ya, Indonesia Bersaudara ini, gerakan Indonesia Bersaudara ini diinisiasi oleh para alumni Akademi Trainer. Saya salah satu alumni Akademi Trainer yang dibawahi atau dibimbing ya. Guru saya itu adalah Pak Jamil Azairi. Itu waktu saya S2 dulu, masih menjadi mahasiswa, saya bergabung atau mengikuti pelatihan ya, bagaimana caranya berbicara di depan umum, bukan sebagai trainer, karena profesi saya sekarang bukan trainer gitu ya, tapi ternyata ilmu komunikasi itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Salah satunya menjadi seorang dosen. Saat ini saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Riau, tepatnya di Prodi Psikologi Islam. Oke, apa sih Indonesia Bersaudara? Indonesia Bersaudara ini diselenggarakan serempak ya hari ini, tanggal 28 Oktober 2023, untuk membangun semangat Sumpah Pemuda lagi. Untuk menyatukan kita yang jauh nih dari Jember, dari Gresik, Jawa Timur gitu ya, ada dari Jakarta juga, kemudian ada dari Riau nih, Sumatera. Dari yang jauh-jauh, jarak yang jauh, budaya yang berbeda juga gitu ya, kita bersatu di sini untuk membangkitkan lagi bahwa Indonesia bersaudara. Nah, kenapa gerakan ini perlu ada? Karena kita lahir di Indonesia, kita besar juga di Indonesia, yang bekerja mencari nafkah di Indonesia, yang mahasiswa menuntut ilmu di Indonesia ya, dan nanti juga bekerja di Indonesia, kemudian mati pun mungkin di Indonesia ya. Makanya kita perlu nih berkontribusi untuk Indonesia. Kontribusinya apa? Kontribusinya hal-hal kecil. Kita nggak perlu jadi besar dulu ya, jadi sukses dulu, atau sudah jadi sarjana dulu, lulus kuliah dulu gitu, baru berkontribusi untuk Indonesia gitu. Enggak. Tapi mulai dari hal-hal kecil ya, dari hal-hal baik di sekitar kita dengan orang-orang terdekat kita gitu ya. Kita mulai dari situ. Karena hal-hal kecil itu jika terus dilakukan, dampaknya itu besar, masif ya, dan itu akan ada kontribusinya juga untuk Indonesia. Nah, tahun 2023 sampai 2024 ini adalah tahun politik ya. Atmosfernya sudah mulai terasa di sepanjang jalan, itu bisa kita lihat baliho-baliho, kemudian spanduk-spanduk ya yang ada tentang apa capres ataupun caleg-caleg ya, dan itu akan terus berlangsung sampai tahun depan. Mungkin di antara kita ada juga yang sudah didekati oleh calon-calon legislatif gitu ya. Mereka sudah bergerak berkampanye mencari massa gitu. Nah, itu sudah mulai terasa nih. Nah, tapi belajar dari pemilu sebelumnya, ternyata banyak dari kita yang terpecah. Yang tadinya kita adem ayem, harmonis gitu ya, ternyata banyak yang terpecah. Ada istilah cebong dan kampret, kemudian ada kadrun dan buzzer gitu ya, dan mungkin nanti akan ada istilah-istilah lainnya. Ini menandakan nih bahwa kita ini sudah terkotak-kotak, ada kubu-kubunya gitu ya, sudah terpisah-pisah, ada blok yang membatasi kita, ada tembok yang membatasi kita. Bahkan mungkin di saudara antar saudara aja ada yang berantem karena perbedaan pilihan ya partai ataupun capresnya. Yang sebelumnya tahun pemilu sebelumnya gitu, bahkan ada kasus keluarga yang uh, bercerai, orang tuh pasangan yang bercerai karena perbedaan pilihan. Ya, jadi konfliknya, dampaknya dari pemilu ini luar biasa. Nah, ini salah satu gerakan kita nih untuk mengantisipasi tidak terjadi perpecahan lagi di pemilu saat ini yang akan kita lalui. Apalagi adik-adik kan dari mahasiswa ya,
dari kampus yang mungkin bisa bergerak lebih gesit gitu dibandingkan kami-kami yang sudah berumur, yang udah jompo gitu ya dalam bergerak. Nah, jadi bisa lebih mengantisipasi tidak lagi ada perpecahan di antara kita seperti pemilu sebelumnya. Seperti yang kita tahu ya, kita sudah tahu capres dan cawapres kandidatnya siapa saja untuk tahun 2024-2029. Ini ada Pak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Kemudian ada Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming. Kemudian ada Pak Anies Baswedan dengan Pak Muhaimin atau bisa disebut Caimin. Walaupun ada nomor-nomornya, ini belum berarti mereka nomornya ini ya, karena kita belum resmi, KPU belum resmi mengeluarkan nomor untuk setiap capres ya, ada capres dan cawapres. Tapi setelah kita tahu nih semuanya sudah resmi menyatakan pasangannya untuk maju ke pilpres, di antara kita sudah mulai terdengar perdebatan, baik di keluarga terdekat ataupun teman-teman terdekat kita gitu ya, atau saat kita duduk di tempat makan, kita sudah mendengar orang berdebat nih antara beberapa pilihannya dan mereka uh, mungkin kekeh dengan pilihannya dan menghasut ya, mengajak, membujuk gitu orang lain untuk ikut juga mengikuti pilihan mereka. Ya. Nah, dari sini sudah mulai muncul nih timbulnya perpecahan yang bisa saja terjadi pada seperti tahun sebelumnya ya. Nah, makanya kita mengantisipasi sampai ada perpecahan-perpecahan seperti itu lagi di tahun ini. Nah, ini sebenarnya ada video, cuman videonya nggak bisa diputar. Ini video tentang lagu Ibu Pertiwi. Ya, Oh, enggak, seminar. bahwa Absen ini, gue absen. kita Seminar. bahwa Ibu Pertiwi ini sedang bersedih ya melihat kondisi yang ada di bumi tanah air kita ini. Apalagi muncul perpecahan-perpecahan tadi, perdebatan, sesama anak bangsa melukai saudaranya yang lain, bukan hanya verbal, tapi juga fisik, dan bahkan memutus tali silaturahim. Ya, nah ini kan miris. Ibu Pertiwi sedang sedih nih. Tapi walaupun uh, kita melihat Ibu Pertiwi sedang bersedih, ya, um, ayo makanya kita berkontribusi nih untuk negara kita, negeri kita, agar kebineka tunggal ikaannya itu tetap terjaga, yang bertanah air satunya itu tetap ada gitu, berbangsa satunya itu tetap kuat pendirian niatnya gitu, kokoh gitu ya, dan berbahasa satu juga semakin kuat gitu ya, semakin kita tingkatkan. Seperti kata pepatah Inggris, cukuplah kejahatan itu akan merajalela ketika orang-orang baik tidak melakukan apa-apa. Saya yakin semua di sini baik orangnya, baik-baik semua, mahasiswa yang baik-baik, baik tutur kata, perilaku, sifatnya baik-baik. Jadi dengan kebaikan itu jangan hanya diam. Tapi kalau misalnya kita melihat sesuatu hal yang tidak baik, kita sebagai orang yang baik, anak baik gitu ya, mencoba untuk uh, meredam hal yang tidak baik itu agar tidak muncul kejahatan. Kalau misalnya kita diam aja, hal-hal yang tidak baik itu justru semakin besar ya, dan justru dampaknya ke kita sendiri. Kita akhirnya yang jadinya nggak baik gitu loh. Jadi bukan jadi orang baik lagi, tapi jadi orang tidak baik karena kita hanya diam sebagai orang baik. Nah, untuk itu kontribusi kita perlu kita munculkan nih agar uh, perpecahan yang pada pemilu sebelumnya itu terjadi itu tidak ada lagi.
dimulai dari kita, orang-orang sekitar kita. Nah, sama halnya seperti kisah kepedulian burung pipit ya kepada Nabi Ibrahim, di mana waktu itu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup ya oleh Raja Nabrut karena Nabi Ibrahim berdakwah untuk menyembah Allah. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud, dan Kenapa juga nanti kemudian ternyata banyak rakyatnya yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Raja Namrud itu murka dan membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Tapi burung pipit itu bolak-balik terus mendekati Nabi Ibrahim dan membawa setetes air, setetes demi setetes gitu ya, bolak-balik dengan paruhnya. Ada cicak yang melihat dan tertawa dengan sikap yang dilakukan oleh si burung ini. Tidak mungkin tetesan air, tetesan yang kamu bawa untuk memadamkan api itu bisa memadamkan api ya. Tidak akan bisa padam apinya hanya dengan setetes air. Tapi si burung tetap melakukannya, dan dia mengatakan walaupun mungkin tidak bisa memadamkan api, tapi Allah tahu kepada siapa aku berpihak, pada Nabi Ibrahim. Konteks kisah Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita, kepada siapa kita berpihak? Kepada Indonesia. Kita tidak berpihak kepada salah satu capres atau caleg gitu ya, tapi kita berpihak kepada Indonesia. Untuk Indonesia tetap bersatu, untuk tetap bersaudara, agar Indonesia ini tetap satu gitu, tidak terpecah-pecah seperti sebelumnya. Nah, apa kepedulian kita? Ya, kepedulian kita itu yang menjaga NKRI tetap bersaudara meski berbeda pilihan partai maupun presiden. Karena kalau misalnya kita tidak peduli, ya bodoh amat lah. Yang penting kuliah tetap lancar jalan gitu, nggak ada masalah, tetap bisa makan ya, orang tua juga tetap ngirimin uang gitu setiap bulan rutin gitu ya. Yang penting kita nyaman, udah, ngapain kita peduli terhadap NKRI? Jangan, karena kalau misalnya kita melihat orang-orang di sekitar kita berdebat, berselisih gitu ya terhadap sesuatu, walaupun mungkin bukan masalah politik ya, tapi perdebatan antar mereka saja, tapi itu juga membuat kita yang tadinya bersaudara jadinya terpecah ya, nggak mau peduli lagi, tidak mau menolong lagi satu sama lain ya, sehingga kita hidupnya individualis, bukan Indonesia lagi namanya. Tapi mungkin udah seperti negara Amerika yang hidupnya individualis, lebih egois ya, mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita enggak, ciri khas Indonesia adalah kebersamaannya, persatuannya. Ya, jadi itu kepedulian kita. Harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, karena itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap NKRI ini. Mengapa kita peduli Indonesia Bersatu ya, atau gerakan Indonesia Bersatu? Kenapa? Apa manfaatnya untuk kita sendiri, diri kita sendiri? Ya, seperti yang saya bilang, kalau misalnya kita antipati, ya udah biarin aja orang yang mengurus Indonesia gitu ya. Kemana kalian kontribusinya sebagai pemuda-pemudi Indonesia, generasi penerus bangsa Indonesia? Kemana semangat Sumpah Pemudanya yang dulu tahun 1928, di mana belum ada pesawat, belum ada handphone ya untuk berkomunikasi, tapi mereka bisa bergabung, berkumpul bersama di suatu tempat dari seluruh daerah di Indonesia. Masa kita kalah sama mereka? Apa
pemuda-pemudi yang menjadi pelopor Sumpah Pemuda. Padahal kita saat ini sangat dimudahkan menggunakan komunikasi ya, media komunikasi kita sangat mudah sekali. Informasi juga sangat mudah kita dapat hanya sekali klik. Bahkan saat ini nih untuk melakukan webinar antar daerah pun mudah gitu. Jadi seharusnya kepedulian kita untuk Indonesia agar tetap bersatu, agar tetap bersaudara itu jauh lebih kuat dibandingkan semangat yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dulu tahun 1928. Nah, bagaimana caranya agar kita peduli terhadap gerakan Indonesia Bersaudara? Nah, ini akan dijelaskan oleh Ibu Nuri yang menjadi pemateri kita kedua. Beliau adalah konselor, happy konselor ya. Lebih bisa nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nuri bagaimana caranya kita peduli nih untuk Indonesia bersaudara agar tidak ada lagi perpecahan yang sudah dilakukan dulu, yang pernah terjadi dulu gitu ya, dan kita tetap solid, tetap bersatu, tetap bersaudara menjadi Indonesia bersaudara karena kita bersaudara. Nah, pada Ibu Nuri saya persilahkan. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ajeng, Masya Allah pemaparannya membuat kita banyak ini ya, banyak pengetahuan terkait bagaimana sih kita alasannya untuk Indonesia peduli, Indonesia bersaudara, saling bersama. Nah, tapi sebelum ke pemateri yang kedua nih ke Bunda Nuri, saya pengen tahu nih ya pendapat dari kakak-kakak semua terkait mengapa kita peduli Indonesia bersaudara. Mungkin kalau misalnya ada yang mau open mic dipersilahkan ya dari Universitas Seruji juga bisa, dari Umri juga boleh, jadi satu-satu boleh open mic, atau dari kakak semuanya bisa tulis di kolom chat ya, alasan mengapa kita peduli Indonesia bersaudara. Dipersilahkan kakak semuanya. Boleh nih, kira-kira apa yang membuat alasan kita menjadi Indonesia bersaudara itu sendiri, karena kita sama-sama di sini tinggal ya, sama-sama di sini untuk berkehidupan, berkegiatan secara aman, nyaman. Nah, dengan topik kali ini dari Academy Trainer, ada Indonesia Bersaudara. Kenapa tuh kita bisa untuk menjadikan tagline ini menjadi acara pada hari ini, atau pendapat dari kakak mahasiswa boleh ditulis mengapa kita peduli Indonesia Bersaudara. Kepedulian-kepedulian dari mahasiswa, dari kakak semua, dari kita semua nih, menjadikan alasan itu bisa terakumulasi dalam kehidupan di Indonesia. Siapa tahu dengan acara ini ya, pendapat-pendapat itu bisa tersampaikan dari kakak-kakak semua. Boleh yuk kita tulis, kita ketik di kolom chatnya, atau dari mahasiswa Seruji, ada yang mau open mic menyampaikan pendapatnya mengapa kita peduli Indonesia bersaudara. Wah, kayaknya maknanya ini butuh Ramadan, Ilham Ramadan bisa mengutarakan apa pendapatnya, bagaimana caranya biar kita peduli untuk Indonesia bersaudara. Terima kasih Bu waktunya. Sebelumnya terima kasih. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu.
Nama saya Ilham Ramadan Putra Pratama, berdomisili di Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi dari pertanyaan mengapa kita harus berindonesia bersaudara, begitu ya Bu ya? Ya. Mengapa kita harus Indonesia bersaudara? Karena menurut saya pribadi, kita sebagai Gen Z yang belakangan ini sering dibicarakan oleh banyak orang, bahwa Gen Z adalah para generasi muda yang akan ke depannya itu memajukan atau meneruskan perjuangan bangsa ini. Karena bagi saya sendiri, saya sebagai anak muda dan saya tentunya belum begitu mengetahui tentang politik ya Bu ya. Karena saya pribadi juga baru belajar melihat bagaimana perkembangan politik pada masa sekarang ini, apalagi seperti yang dibilang Ibu tadi, bahwa di luar sana banyak kita lihat banyak caleg-caleg atau pendukung-pendukung yang menyuarakan apa yang mereka inginkan untuk pemimpin ke depannya. Dalam Indonesia Bersaudara sendiri, saya merasa harus berpartisipasi. Dalam artian, kita sebagai anak muda harus bisa menyuarakan ya. Saya pribadi sebagai mahasiswa juga masih banyak belajar apa itu pentingnya. Ya, sebagai contoh kecil adalah tentang demo, Bu ya, demo antar mahasiswa yang menyuarakan suara-suaranya yang dimana mereka itu tidak setuju tentang opini-opini atau pendapat di berbagai para pejabat yang sudah menetapkan suatu undang-undang atau ketetapan. Jadi karena persaudaraan ini adalah sifatnya ukhuwah Islamiyah, dan kita sebagai orang Islam juga memandang persaudaraan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita sendiri atau bahkan bagi kita seluruh Indonesia, bagi anak-anak muda. Karena kita tidak membedakan yang mana dia adalah muslim atau non-muslim atau dia dari golongan ini, dari suku ini. Karena dari awal tadi sudah dibilang karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pentingnya perlu persaudaraan antara kita masing-masing. Jadi menurut saya bahwa bersaudara itu penting. Membangun relasi antara satu dengan yang lain itu adalah hal yang penting. Begitu. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ilham Ramadan Putra Pratama, Masya Allah ya. Banyak banget pendapat-pendapat terkait kepedulian Indonesia bersaudara. Oh ternyata ada lagi nih, tadi ada Kak Doni kalau nggak salah ya. Benar? Ya Kak Doni Putra Hidayat, boleh? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Ini videonya harus tayang, Bu, atau boleh suara saja? Lebih baik bisa diperlihatkan videonya. Baik, oke. Terima kasih. Dipersilakan. Baik, menurut saya kenapa gimana tadi Bu? Kenapa Indonesia harus bersaudara ya Bu ya? Ya, kita peduli terhadap Indonesia bersaudara. Alasannya. Baik, menurut saya kenapa kita harus peduli dengan Indonesia bersaudara, karena awal Indonesia merdeka itu kan bukan hanya
di satu wilayah saja gitu Bu. Karena yang berjuang itu bukan orang Jawa saja, orang di Pulau Jawa saja, bukan orang yang di Pulau Sumatera saja, Kalimantan saja maupun Sulawesi saja misalnya. Jadi kenapa kita harus peduli dengan Indonesia bersaudara? Karena proses kemerdekaan kita itu tidak hanya di suatu wilayah saja. Jadi dari berbagai macam wilayah sehingga di sanalah kita menjadi suatu negara yang merdeka gitu. Jadi kenapa kita harus peduli ya? Karena dilihat lagi dari terbentuknya negara ini gitu. Maka kita harus peduli dan harus peduli dan menduk gimana ya maksudnya itu ya? Kita harus peduli dan menjalin hubungan gitu dengan orang-orang di wilayah lain dengan adanya tagline Indonesia bersaudara gini. Jadi menurut saya itu kenapa peduli, karena filosofi negara ini dari awal itu berdiri itu ya seperti itu Bu. Kurang lebih seperti itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Kak Roni. Sebelumnya mau tanya dari universitas mana, Kak Roni? Oh, baik, Universitas Muhammadiyah Riau Bu. Oh, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya nih, sepertinya ada Kak Nur Nafisah Salsabila. Iya, iya Bu. Boleh. Mungkin di sini saya ingin mengutarakan sedikit pendapat saya terkait Indonesia bersaudara ini. Jadi mungkin sebenarnya pada dasarnya itu bisa jadi Indonesia bersaudara itu adalah sebuah semboyan yang mendorong bagaimana kita itu bisa menegakkan persatuan dan persaudaraan di antara beragamnya suku, agama, budaya, ataupun etnis yang ada di Indonesia ini. Karena pada dasarnya sebenarnya Indonesia ini memiliki keragaman suku, agama, budaya, yang mana kita harus saling toleransi antara perbedaan itu. Ada beberapa alasan mungkin mengapa Indonesia itu, kenapa kita harus bersaudara. Yang pertama mungkin karena kita beragamnya tadi, Indonesia memiliki keanekaragaman yang banyak dari suku, agama, dan budaya. Nah, daripada itu dalam persaudaraan dan setiap kelompok itu harus kita hormati dan diakui. Untuk mengapa? Agar terciptanya harmoni di tengah keragaman tadi. Seperti halnya tadi kan kita disinggung bahwasanya udah mau deket-deket pemilu nih 2024, di mana sebenarnya ajang pemilu ini bukan ajang untuk kita bisa memenangkan suatu golongan ataupun merendahkan golongan lain seperti itu. Dan yang kedua mungkin bisa jadi Indonesia memiliki sejarah perjuangan seperti yang tadi disampaikan oleh yang sebelumnya ini, bahwasanya memang pada dasarnya Indonesia memiliki sejarah perjuangan yang di mana kita membangun Indonesia itu bersama-sama untuk mencapai sebuah kemerdekaan yang sudah kita rasakan hingga saat ini, sehingga itulah mengapa Indonesia itu harus bersaudara. Dan mungkin yang selanjutnya mungkin Indonesia dapat bekerja sama dengan agar mencapai tujuan, visi, dan misi dengan apa? Dengan Indonesia bersaudara tadi. Jadi mungkin dengan memelihara semangat persaudaraan, Indonesia dapat mengatasi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua warganya. Gitu Bu, terima kasih. Wah, terima kasih Kak Nafisa atas pendapatnya. Masya Allah ya semuanya. Terima kasih atas pendapat-pendapat yang sudah disampaikan dari kakak mahasiswa semuanya. Selanjutnya, apakah ada lagi? Di kolom chat ternyata belum ada nih. Boleh nih sambil mendengarkan dari Bunda Nuri ya, kita langsung saja mengapa kita peduli Indonesia bersaudara. Untuk Bunda Nuri dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ruli. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, menyambung dari Bu Ajeng, salam kenal dulu dari saya untuk Universitas Muhammadiyah Riau, dan salam kenal juga dari Seruji. Terima kasih atas kehadirannya, bergabungnya dari Umri dan Seruji. Semoga mungkin nanti ada ikatan-ikatan terkonek ya, berkolaborasi antara Umri dan Seruji ini untuk kedepannya, amin. Nah, mengapa kita harus peduli Indonesia bersaudara?
Tadi alhamdulillah luar biasa jawabannya kakak-kakak semuanya memperlihatkan bagaimana sih pikiran anak muda bangsa kita. Dan terima kasih sudah turut serta atas pikiran ide-idenya yang luar biasa itu. Jadi izin saya share screen. Oke, sudah terlihat teman-teman semuanya. Kenapa sih kita peduli Indonesia bersaudara? Ternyata jawaban yang pertama ini. Peduli itu teman-teman semuanya menaikkan kelas. Menaikkan kelas apa? Seperti anak tangga ini teman-teman. Ternyata peduli itu menaikkan kelas. Kelas yang pertama adalah personality. Tahu potensiku. Nah, mengacu pada apa? Pada pemahaman semua teman-teman individu terhadap dirinya sendiri. Termasuk kekuatan, minat, kelemahan. Nah, anak muda yang memiliki perilaku cerminan pada tingkat kepribadiannya mungkin akan lebih berfokus pada pengembangan diri dan pemahaman dirinya. Nah, ini kalau yang tahu potensiku ya, ini nih. Di level pertama hanya tahu potensiku, personalitiku. Contohnya gini, seorang anak muda mahasiswa yang tahu nih potensinya bahwa dia adalah seorang musisi. Maka dia aktif dalam berlatih. Dia tampil di depan orang dan berusaha memperluas kemampuan musiknya. Nah, naik lagi mentality. Potensiku diasah untuk jadi ahli. Nah, potensiku diasah jadi ahli. Ini menunjukkan semangat dan komitmen untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta keterampilannya dalam bidang yang diminati. Nah, anak muda yang memiliki perilaku cerminan ini pada tingkat mentalitas ini akan cenderung apa? Cenderung menjadi ahli di bidang yang mereka tekuni. Contohnya, tadi Bu Ajeng. Bu Ajeng adalah seorang dosen. Nah, Bu Ajeng ikut akademi trainer sebagai seorang public speaker. Nah, berarti Bu Ajeng sudah tahu potensinya dan naik level lagi mengasah potensinya. Begitu juga pula teman-teman yang ada di sini. Di Fakultas Ruji ini ada Fakultas BK. Kemudian dari UMRI teman-teman, apa sih potensinya dan sudahkah potensinya sudah diasah? Nah, yang ketiga ternyata ada morality, kekitaan, peduli. Nah, ternyata memang benar, peduli itu menaikkan kelas, kekitaan, kebersamaan, mengacu pada apa? Kepedulian sosial teman-teman, rasa empatinya terhadap orang lain, serta lingkungannya. Anak muda yang memiliki perilaku cerminan ini, level 3 ini teman-teman, akan berusaha apa? Akan berusaha berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Berkontribusi apa? Berkontribusi untuk meredakan semua pertikaian. Kalau misalnya memang kamu beda dengan aku, nggak apa-apa. Nah, seorang anak muda yang moralitasnya kuat mungkin akan terlibat pada kegiatan yang sukarela. Ya, kalau misalnya teman-teman di sini ada ketua BEM, nah itu ada kekitaannya, ada peduli. Ternyata peduli itu menaikkan kelas. Nah, maka yang keempat adalah spirituality atau meaning. Meaning ini seperti apa? Meaning ini menunjukkan bahwa ada dorongan besar dari diri kita untuk mencari makna. Mencari makna dalam apa? Dalam kehidupan kita. Mengejar tujuan hidup ini apa sih? Aku ada di BEM ini menjadi seorang ketua ini tujuannya apa? Setelah aku tahu bahwa aku ini punya rasa peduli terhadap lingkunganku dan ternyata Allah memilihku untuk menjadi ketua BEM, maka maknanya apa ini? Nah, ternyata peduli itu menaikkan kelas, teman-teman. So, dalam keseluruhannya, teman-teman, kalau kita peduli terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat, maka kita tahu potensi kita. Kita asah potensi kita. Ketika kita tahu potensi kita asah, lalu kita peduli, kita naik kelas. Setiap levelnya kita naik kelas. Dan kenapa kita harus peduli terhadap Indonesia bersaudara? Yang kedua,
ternyata peduli itu menyehatkan mental. Karena saya sebagai seorang konselor, happy konselor dari Akademi Trainer Kampung Hening, ternyata peduli itu menyehatkan mental. Nah, menurut WHO ya teman-teman ya, perhatian terhadap kesehatan mental dan perasaan peduli. Nah, memiliki peran penting untuk apa? Untuk menjaga kesehatan mental seseorang. Nah, ini ya, peduli dapat menyehatkan mental seseorang. Karena apa? Karena dia melibatkan interaksi sosial, dukungan, rasa empati. Kita memberikan rasa empati kita. Karena kita terlibat interaksi sosial, otomatis kita punya rasa percaya diri. Ketika kita punya rasa empati, akhirnya yang terjadi apa? Kita bisa mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, ciri yang pertama adalah tahu kelebihan diri kita. Menurut WHO ya, ciri sehat mental yang pertama adalah tahu kelebihan diri kita. Tahu kelebihan diri ini seperti apa sih? Seseorang yang sehat mental itu punya pengalaman, punya pemahaman yang baik tentang kelebihan dan kelemahan dirinya. Mereka mampu menerima diri mereka sendiri dan memiliki harga diri yang seimbang. Mohon maaf, teman-teman. Nah, contoh perilakunya seperti apa? Seseorang yang tahu kelebihan dirinya mungkin akan merayakan pencapaian pribadi mereka tanpa mereka harus bersombong. Karena apa? Karena mereka tahu kok, oh aku tahu ini hanyalah kelebihanku dan tidak patut untuk kita sombongkan. Mereka juga akan memahami kapan saatnya untuk meminta bantuan dan dukungan dari orang lain ketika dia itu menghadapi kesulitan. Oke, aku sudah mentok nih. Aku ini sudah ada di dalam kekuranganku dan aku sudah mentok, maka aku akan cari penasehat. Maka aku datang ke konselor, maka aku akan melakukan ini. Itu tahu kelebihan dirinya dan bisa menerima kekurangannya. Dan yang kedua adalah mampu mengatasi tekanan stres. Nah, anak muda, seseorang yang bisa memiliki kesehatan mental yang baik, itu punya keterampilan dalam mengatasi stres. Mereka dapat mengelola tekanan stres dan masalah sehari-hari mereka. Ternyata peduli itu juga bisa mengatasi stres loh. Kenapa? Karena dia punya tindakan proaktif untuk menghadapi masalah yang muncul. Kepeduliannya. Dan mereka bisa punya rasa empati terhadap orang lain, ya. Dan yang ketiga adalah menghasilkan sebuah karya. Nah, karena sudah tahu kelebihan dirinya dan sudah bisa mengatasi rasa stresnya, maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah selalu menghasilkan sebuah karya, entah itu dari segi skillnya, entah itu dari dari fakultasnya sendiri atau dari beberapa hal yang dia cintai atau yang dia hobikan. Nah, ini mencerminkan apa? Kemampuan seseorang untuk mengekspresikan diri, mengejar minat, mencapai tujuan, ya. Dan yang keempat ini apa? Yang keempat ini adalah berkontribusi untuk sekitar. Peduli itu menyehatkan mental dan ciri keempat sehat mental adalah apa? Peduli terhadap sekitar, berkontribusi. Ketika seseorang sudah punya jiwa seorang konselor, maka apa? Maka dia berkontribusi pada kehidupan sekitar. Ketika ada perayaan kesehatan mental sedunia, apa yang ia lakukan? Dia menggelar acara, dia menggelar bakti sosial. Bakti sosialnya berupa apa? Menggelar event teman curhat efektif. Nah, ini adalah salah satu contoh peduli. Peduli terhadap apa? Terhadap masyarakat dan dia bisa berkontribusi. Dan ternyata itu menyehatkan mentalnya. Nah, voluntarisme ya, termasuk juga BEM. BEM itu juga voluntarisme ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena dia berkontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Sebentar, teman-teman. Nah, oke. Nah, yang ketiga itu adalah ternyata peduli itu meningkatkan level kebahagiaan. Siapa di sini yang hari ini lagi nggak bahagia? Maka mari kita peduli terhadap orang lain. Maka mari kita peduli terhadap lingkungan kecil kita aja. Nah,
kepedulian meningkatkan kebahagiaan dan kekebalan tubuh ya. Nah, ini disampaikan dalam studi altruism ya, Happiness and Health Among Elderly People yang dilakukan siapa oleh Kumar Dixit tahun 2017 ya. Membahas apa? Hubungan antara altruism, kepedulian terhadap orang lain, kebahagiaan. Oh, ternyata kepedulian itu meningkatkan kekebalan dan kebahagiaan tubuh kita. Sebenarnya studi ini itu tentang terhadap kesehatan pada kelompok lanjut usia sebenarnya. Namun konsep altruism ini dampak positifnya itu teman-teman terhadap kesehatan mental dan fisiknya itu bisa diterapkan oleh anak muda juga. Dan altruism ini melibatkan perilaku membantu, peduli terhadap orang lain ya tanpa imbalan. Nah, menurut penelitian, tindakan altruism ini, teman-teman, dapat meningkatkan rasa kebahagiaan, rasa kepuasan. Ketika teman-teman punya jurusan di konseling, BK, kemudian bisa menyampaikan atau bisa berdampak pada lingkungan, berkontribusi, menyelenggarakan event-event untuk konseling free, gratis, teman curhat, level teman curhat ya, level teman curhat. Kemudian klien kita itu ngerasa bahagia, maka apa yang terjadi? Itu juga berdampak pada diri kita. Wah, aku puas loh. Aku puas bukan berarti aku puas mendengarkan cerita orang lain. Aku puas bukan berarti ternyata nasibku tidak seburuk nasibnya, bukan. Tapi ketika kita bisa mencerahkan jalan orang lain, ketika kita bisa meringankan beban orang lain dengan kita hanya butuh mendengarkan saja dalam waktu beberapa, mungkin 60 menit ya. Nah, 60 menit saja. Peduli itu sudah berdampak pada orang lain, ternyata itu meningkatkan level kebahagiaan kita. Nah, jadi teman-teman, apakah yang sudah kita lakukan tentang, kalau teman-teman mungkin di UMRI, di Seruji, oke, aku sekarang kuliah jurusan apa sih? Kira-kira dari jurusanku ini, aku sudah peduli apa tentang lingkungan sekitarku? Kira-kira aku sudah berdampak apa pada lingkungan sekitarku? Kira-kira aku sudah berkontribusi apa pada masyarakat lingkungan sekitarku? Nah, ini perlu diingat-ingat lagi dan perlu dipahami bahwa, oh, seandainya aku mungkin, ya, ternyata jiwaku tidak ada di sini. Apakah aku salah jurusan? Nah, itu nanti kita akan bahas mungkin di kelas lain ya teman-teman ya. Maka sekarang ketika teman-teman fokus pada jurusan ini, pada jurusan teman-teman kuliah ini, kira-kira sudah berdampak apa? Sudah membuat peduli apa terhadap lingkungannya? Sudah berkontribusi apa terhadap lingkungannya? Nah, sekarang bagaimana sih menjaga Indonesia tetap bersatu dan semakin bersaudara? Nah, di sini ada sebuah konsep lingkaran pengaruh. Yang pertama adalah, nih, saya bisa kontrol dan pengaruhi. Lingkaran yang dibawa kontrol kita. Apa lingkaran yang dibawa kontrol kita? Ucapan kita, perilaku kita, respon kita. Nah, kalau teman-teman sebagai mahasiswa banyak tugas, maka tinggal bertanya pada diri, mau dikerjakan atau enggak. Maka yang harus dilakukan apa? Action. Sebagai seorang mahasiswa bimbingan konseling, tugasnya adalah bisa memberikan layanan konseling. Apa yang harus dilakukan? Action. Tapi ternyata action aja enggak cukup. Harus diulang-ulang. Repetition ya. Harus diulang-ulang agar apa? Agar sukses. Agar skill konselingnya semakin meningkat, jam terbangnya tinggi. Maka repetitionnya, actionnya harus terus ditingkatkan. Kalau action sekali aja nggak membawa perubahan, tidak ada feedback dalam diri, kira-kira tadi sesi konseling ini berhasil nggak ya? Nah, yang kedua, saya tidak bisa kontrol, tapi bisa saya pengaruhi. Perilaku orang yang berbeda pendapat nggak bisa kita kontrol. Tapi apa?
tapi bisa kita pengaruhi. Maka tugas kita apa? Tugas kita membuat positive vibes. Gak apa-apa beda pilihan, gak apa-apa beda pendapat, gak apa-apa beda kampus. Kita bersaudara loh. Nah, jadi kita menyebarkan positive vibes. Dan yang ketiga, saya tidak bisa kontrol dan pengaruhi. Apa contohnya, teman-teman? Mantan yang lebih memilih putus dengan kita dan menikah dengan orang lain. Aduh, sakit ya. Sakit tapi nggak berdarah ya, teman-teman ya. Maka yang harus kita lakukan apa? Acceptance dan adaptation. Menerima dan beradaptasi. Nah, dari konsep lingkaran pengaruh ini, teman-teman, dalam mengembangkan Indonesia bersaudara, maka reputation action-nya perlu dengan loving kindness. Perasaan tulus membantu. Untuk apa? Untuk menumbuhkan orang lain dan dilakukan dengan cara yang sangat menyenangkan. Kalau tadi di lingkaran satu yang bisa kita kontrol, kita pengaruhi, tugas kita adalah repetition action. Maka kita perlu loving kindness ini. Ya, kita perlu loving kindness, perasaan tulus, teman-teman. Perasaan tulus. Selama dia orang Indonesia, mari kita bantu. Mari kita bersaudara. Selama dia umat Nabi Muhammad, mari kita berikan dia kasih sayang. Ketika ada orang yang menghina pilihan kita, maka kita tidak perlu ikut menghina. Cukup kita berikan kasih sayang. Dan itu perlu loving kindness. Ada pola-pola atau kebiasaan kita yang perlu terus kita latih. Agar apa? Agar kita punya loving kindness. Dengan apa coba? Dengan mendoakan banyak orang. Repetition action-nya apa? Dengan mendoakan banyak orang. Apa teman-teman loving kindness repetition action-nya? Dengan mendoakan banyak orang. Ketika mendoakan orang, kebaikan untuk orang lain, sebenarnya kita sedang mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri. Melihat orang yang berbeda partai dengan kita, lalu menghina partai kita atau menghina kita, pilihanmu masih itu aja dari dulu. Gak move on kamu ya. Maka cukup kita doakan dalam hati. Kita nggak perlu memberikan sebuah kejengkelan. Kenapa? Kalau memang menurut kita pilihan kita itu baik, kalau menurut kita partai yang kita pilih itu adalah amanah, yuk buat kita berdoa mendoakan orang-orang yang tidak sesuai dengan kita agar hatinya terus Allah jaga, agar hatinya Allah terus bimbing, agar hatinya, pikirannya terus Allah bimbing ketika apa? Ketika nanti mencoblos ya, semuanya atas izin Allah. Mantan menikah kita doakan. Kita doakan apa? Cepat, masa cepat cerai? Enggak ya. Kita doakan yang baik-baik tentunya. Kenapa itu tadi ya? Karena ketika kita mendoakan orang kebaikan untuk orang lain, maka sebenarnya kita sedang mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri. Kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Nah, mohon maaf ya, diamankan mute-nya. Nah, setelah itu di lingkaran kedua, ada positive vibes tadi. Dimulai dari ucapannya, teman-teman. Jadi teman-teman ya, sebelum kita berucap, think now before you speak. Jadi apa? Think now before you speak. Pikir dulu sebelum ngomong. Pikir dulu sebelum berbicara. Syaratnya apa teman-teman? Yang pertama, T adalah it's true. Enggak hoax. Berita atau informasi atau tulisan nanti teman-teman yang akan sebar, ucapan atau teman-teman nanti yang akan sampaikan itu betul-betul fakta, bukan hoax. Maka ketika kita juga mendapatkan informasi dan ingin menyampaikan kembali, ingin menulis kembali, memposting kembali di media sosial, telusuri dulu. Cari tahu dulu. Kalau berasa abu-abu, bukan abu-abu itu ya, bukan ya, ini saya nggak golongan gitu ya. Nah, berasa kayak ini dari mana ya informasi ini?
valid nggak ya, fakta nggak ya, maka berpikir dulu, cari dulu. Faktanya ada, kelihatan nyata, tanpa fata morgana, tapi ternyata fakta aja nggak cukup, teman-teman. Apakah yang nanti kita sampaikan itu akan membantu? Jangan-jangan nanti yang disampaikan itu malah jadi masalah baru. Jangan-jangan ketika kita memposting ulang yang memang ini memang fakta, aku mau posting ulang deh. Tapi kira-kira informasi yang mau aku posting ini membantu orang nggak sih? Helpful nggak sih ke orang? Nah, kemudian yang ketiga adalah kita udah tahu fakta nih. Terus kira-kira oke deh membantu nih kayaknya. Tapi inspiring nggak? Menginspirasi orang enggak? Menggerakkan orang dalam kebaikan enggak? Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Ketika kita tahu nih, ternyata ini berita ini fakta. Berita ini fakta. Dan ini mungkin bisa membantu orang. Tapi menginspirasinya dalam hal yang negatif. Ketika teman-teman menulis, menyampaikan sesuatu dan menginspirasi orang ke dalam hal yang negatif, mungkin kita akan turut serta dalam dosa jariah itu. Nah, dan kalau yang saya sampaikan itu nggak dibutuh, apalagi kalau yang kita sampaikan itu nggak dibutuhkan orang lain, nah, inspiring nggak, membantu nggak, kemudian, kemudian yang kita sampaikan itu adalah dibutuhkan, necessary, atau kita tulus nggak menyampaikannya. Jangan-jangan hanya modus. Jangan-jangan kita hanya punya niat terselubung. Tahu nggak sih? Tadi tuh ya aku lihat dengan mata kepalaku bahwa si Mawar sama si Melati, nah milihnya bukan calon ketua BEM yang sama-sama kita loh. Ternyata dia pengkhianat tuh. Nah, maka yang kita sampaikan itu oke, memang mungkin fakta, tapi membantu nggak? Menginspirasi nggak informasi kita? Dibutuhkan nggak info kita? Dan terakhir kita periksa hati kita. Sebenarnya niat kita menyampaikan informasi itu penting apa enggak sih? Kira-kira sebenarnya kita ngomong sama seseorang itu niatnya apa sih? Dan ketika kita menyampaikannya, kita harus tahu tempat, waktu yang tepat. Kira-kira oke, semuanya ini mewakili syarat untuk aku bisa ngomong. Tapi kira-kira aku ngomong ke dia, itu waktunya tepat enggak? Aku mau ngomong, tapi dia mau apa? Mau sholat, sudah mau takbir. Aku mau ngomong dulu sama kamu, penting, pokoknya penting sekarang. Nggak bisa ditunda. Nanti aku lupa. Itu nggak tepat ya istilahnya. Jadi kalau udah betul it's true, helpful, inspiring, necessary, kind, maka kita tahu dulu waktu yang tepat bagaimana kita menyampaikan. Nah, so teman-teman, jadi kita pastikan think now before you speak. Maka ketika ingin positive vibes, kita sekarang apa? Kita kampanyekan proaktif bersaudara. Mengajak orang untuk ikut bersaudara. Beda pilihan nggak apa-apa. Beda pendapat nggak apa-apa. Beda kaos partai juga nggak apa-apa. Kita masih bisa makan dalam satu meja. Kita masih bisa ngopi dalam satu warung kopi. Iya nggak sih? Nah, maka kita bisa mengajak orang ikut Indonesia bersaudara. Maka ketika kita bisa melewati lingkaran kedua, apa teman-teman? Kita bisa acceptance. Kita bisa menerima dengan legowo. Bahwa pilihan kita berbeda dengan pilihan teman kita. Berbeda itu mah biasa. Berbeda itu adalah anugerah, menghormati perbedaan. Kita akhirnya apa? Kita bisa beradaptasi, belajar beradaptasi dengan segala kondisi yang berbeda. Berbeda itu biasa. Maka kita bisa menghormati pilihan teman kita, pilihan sahabat kita. Ya, teman-teman, mungkin
Gen Z gitu ya. Saya termasuk Gen Z nggak sih Mbak Ruli? Kita termasuk Gen Z nggak sih Mbak Ruli tahun 85 ini termasuk Gen Z nggak sih? Jadi kalau kenapa semangat masih ya gitu ya. Nah teman-teman kita ya di media sosial kemarin atau mungkin 5 tahun yang lalu, pada waktu kampanye tahun yang lalu, kita sering disodorkan, kita lelah ya, kita sering disodorkan berita-berita hoax. Lelah untuk muak melihat seseorang yang saling menghina. Jadi buat apa sih kita itu kehidupan ini tuh kalau tidak bisa memberikan dampak terhadap lingkungan kita. Kita lelah dipertontonkan caci makian, hina menghina, tidak memberdayakan. Sementara apa? Sementara bumi itu terus berputar, menunggu waktunya terhenti. Maka sebagai anak muda, teman-teman, sebagai mahasiswa, jangan pernah menyerah untuk melakukan sebuah kebaikan. Jangan menyerah untuk menebar positive vibes. Think now before you speak. Tetaplah berjuang untuk Indonesia dengan loving kindness, mendoakan orang banyak. Think now before you speak. Terima bahwa kita berbeda, bukan menjadi alasan kita untuk bercerai-berai. Indonesia yang kita cintai itu besar teman-teman ya. Maka anak muda adalah generasi penerus bangsa. Sama, saya juga sama, masih muda. Kita harus menjaga persatuan, kesatuan bangsa. Untuk apa sih? Untuk generasi kita yang di bawahnya lagi nantinya ya. Untuk terus maju, berkembang. Indonesia bersaudara ya. Kita itu bersaudara. Orang Riau, orang Jawa, orang Madura itu bersaudara. Dari saya Nuri Widayanti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nuri, Masya Allah. Beri apa ya, reaction ya teman-teman ya untuk kedua pemateri kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah Bunda Nuri memberikan apa ya, semangat ya, itu sebagai dari semangat nih buat kita semuanya sebagai generasi muda untuk tetap mengindonesiakan, tetap bersaudara, Masya Allah ya itu ya. Sing now before you speak ya. Oke, kakak-kakak mahasiswa semuanya, dari mahasiswa Seruji dan Umri, saatnya kita mengakhiri seminar online atau webinar yang luar biasa ini. Terima kasih kepada semua pembicara, Mbak Nuri, Bu Ajeng, peserta semuanya, kakak-kakak mahasiswa, dan pihak-pihak yang sudah berkontribusi untuk menjadikan acara pada siang hari ini sukses. Alhamdulillah. Semangat Hari Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan bangsa ini. Mari kita jadikan setiap hari sebagai hari untuk membangun persatuan, persaudaraan, dan kesatuan dalam beragamaan kita. Ada titipan nih dari Academy Trainer Group. Jadi, bagi peserta yang hadir pada siang hari ini akan mendapatkan potongan voucher ya, mendapatkan voucher dengan potongan harga senilai 1 juta rupiah untuk digunakan daftar kelas engagement communication di Academy Trainer. Jadi kakak-kakak bisa nih sekarang di screenshot, di capture nih apa namanya layarnya ya yang ada di sini nih vouchernya sebesar 1 juta rupiah ini untuk nih workshop engaging communication. Nah, teman-teman ada yang mau apa ya untuk mengikuti workshop tersebut ya? Alhamdulillah sudah di screenshot semuanya. Oke, dikasih waktu deh 10 detik. 1. Masih ini udah keluar ya. Boleh Mbak ya. Untuk di screenshot sama teman-teman semua. 1, 2,
3, 4, 5, 6, Dia nggak tahu, Mbak. 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih semuanya. Dan ya, sebelum saya mengakhiri acara ini, saya ingin mengingatkan kita semua untuk selalu menghormati nilai-nilai dan semangat pahlawan kita yang telah memberikan perjuangan dan pengorbanan besar untuk Indonesia tercinta. Semoga semangat mereka tetap hidup dalam diri kita semuanya ya kakak-kakak semua. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir di sini. Mari kita bersama-sama menjadikan Indonesia tempat yang lebih baik untuk kita semua. Selamat Hari Sumpah Pemuda dan selamat menginspirasi persaudaraan dan persatuan di antara kita. Mari kakak-kakak mahasiswa baik dari Seruji dan Umri menebar dan menggaungkan gerakan Indonesia Bersaudara. Semoga kita semua bisa terus bersatu dan menjadi bangsa yang lebih bersaudara. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Saya Ruli mengakhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih Bunda Nuri, Bu Ajeng atas hari ini. Mbak Ruli.